Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Apa kabar semuanya? Semoga bagi yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Video ini adalah hasil laporan akhir dari mata kuliah analisis kesehatan olahraga dengan judul pengaruh latihan aerobik terhadap peningkatan VO2 max pada kebugaran fisik perokok. Sebelum saya melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Budi Muhammad Arif Kirom dengan nomor induk mahasiswa 16036170774, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta, dengan dosen pengampu Bapak Ramdan Plana MOR dan Ibu Nadia Dewi Okta Piranda SOR MPD. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan. Bab 1 pendahuluan. Ada 3 poin di dalam bab 1. Yang pertama pendahuluan. Latihan didefinisikan sebagai aktivitas olahraga secara sistematis yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu lama disertai dengan peningkatan beban secara bertahap dan terus-menerus sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Tujuannya adalah untuk membentuk dan mengembangkan fungsi fisiologis dan psikologis. Oleh karena itu, para ahli kebugaran menyebutkan aerobik memiliki efek positif melancarkan peredaran darah, menjaga stamina tubuh, menormalkan pola tidur, meningkatkan kadar HDL, menstabilkan berat badan, meningkatkan energi tubuh, serta mengurangi resiko sakit jantung, diabetes, dan berbagai tipe kanker. Berdasarkan dari pendapat yang telah dikemukakan di atas bahwa latihan aerobik dapat menjaga kesehatan dan meningkatkan VO2 max sehingga akan diharapkan mendapatkan kesehatan pada saat berumur lebih dari tersebut. Poin yang kedua, tujuan. Di dalam pendahuluan ini, tujuannya yaitu yang pertama membantu meningkatkan pengetahuan tentang pengertian serta memahami. Yang kedua, meningkatkan stamina dan sistem kekebalan tubuh sehingga mengurangi resiko sakit, terutama infeksi virus flu seperti pilek. Yang ketiga, sebagai wadah melatih oksigen kardiovaskular dan membentuk perilaku hidup sehat. Poin yang ketiga, kegunaan. Adapun kegunaan dari makalah ini yaitu yang pertama, menjaga kebugaran tubuh agar terhindar dari segala penyakit. Yang kedua, sebagai bahan pembelajaran dan menambah wawasan. Yang ketiga, mengoptimalkan proses latihan, pengertian senam aerobik. Yang ketiga, macam-macam senam aerobik. Yang keempat, VO2 max. Lanjut terkait pengaruh. Pertama, pada poin pertama, pengaruh adalah daya yang ada ataupun timbul dari sesuatu, orang, atau benda yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada ataupun timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada. Selanjutnya ke poin yang kedua, pengertian senam aerobik. Dengan melakukan senam aerobik secara teratur dapat meningkatkan VO2 max tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Sangat ditentukan oleh daya tahan kardiovaskular, yaitu kemampuan sistem jantung, paru, dan pembuluh darah untuk mengangkut oksigen secara maksimal ke otot. Adapun poin-poinnya di dalam pengertian senam aerobik yaitu pengertian senam. Senam adalah
Olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan sendi dan keindahan tubuh, sehingga olahraga senam ini banyak diminati banyak orang. Nah, jadi senam adalah suatu kegiatan yang muncul ketika si pelakunya berusaha keras untuk menguji kemampuan gerak tubuhnya dalam hubungan dengan kekuatan dan tingkat yang dipilih secara sengaja. Selanjutnya ke aerobik. Secara umum, aerobik dapat diartikan dengan oksigen. Artinya adalah sikap setiap kegiatan yang berhubungan dengan aerobik sangat membutuhkan oksigen karena olahraga ini dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga dalam melakukan kegiatan ini kunci utamanya adalah oksigen. Kemampuan aerobik ditentukan oleh jumlah oksigen yang dapat dikonsumsi selama kegiatan berlangsung. Untuk dapat meningkatkan VO2 max yang penting antara lain strength, fitness, kesegaran keseimbangan tubuh atau body composition, dan kesegaran kelentukan atau flexibility fitness, serta kemampuan lain yang perlu diukur yaitu koordinasi, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, dan daya ledak. Aerobik sendiri yaitu latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan paru-paru jantung serta peredaran darah, di mana oksigen merupakan faktor yang paling utama untuk membangkit energi pada sel-sel tubuh. Lanjut ke poin yang ketiga, macam-macam senam aerobik. Adapun macam-macam senam aerobik yakni sebagai berikut. Yang pertama, low impact, di mana low impact ini merupakan senam yang dilakukan tanpa adanya gerakan lompatan dan salah satu kaki tetap berada di lantai. Nah, senam aerobik low impact ini merupakan gerakan senam yang dilakukan dengan irama low, rendah, yaitu bentuk gerakannya lebih lambat dengan gerakan dasar jalan dan tidak ada gerakan melompat sama sekali. Kedua, high impact. Senam high impact ini merupakan senam aerobik yang mengarah pada gerak lompatan, yaitu pada saat kedua kaki meninggalkan lantai. Latihan high impact ini dapat menyebabkan cedera secara tidak sengaja pada laki-laki, pergelangan kaki, tulang, kering, dan panggul. Tetapi apabila latihan aerobik high impact ini dilakukan dengan teknik yang benar, maka gerakan ini dapat dikatakan aman dan menyenangkan serta mudah melakukannya. Yang ketiga, mixed impact. Senam mixed impact aerobik merupakan gabungan antara gerakan low dan high impact, di mana gerakan senam ini dapat membantu meningkatkan daya tahan, memperbaiki kondisi jantung serta peredaran darah karena otot tungkai yang digunakan untuk melompat mengangkat tubuh dan menyebabkan jantung memompa lebih keras. Selain itu, senam mixed impact aerobik juga merupakan kombinasi rangkaian dari gerakan low impact dan high impact, yang mana gerakan kaki suatu saat meninggalkan lantai dan kadang kala tetap berada di lantai. Lanjut kita ke poin keempat, yaitu VO2 max. Nah, apakah itu VO2 max? VO2 max adalah pengambilan konsumsi oksigen maksimal per menit yang menggambarkan kapasitas aerobik seseorang, di mana kemampuan ini untuk mengirimkan sejumlah darah ke otot yang sedang aktif bergerak dan kemampuan untuk mengambil oksigen yang diperlukan dari darah untuk memberikan bahan pembakar pada waktu tubuh melakukan suatu aktivitas. Nah, seperti yang diketahui bahwa seorang yang rutin beraktivitas ataupun berlatih akan memiliki daya tahan yang kuat yang lebih baik jika dibandingkan dengan orang yang tidak pernah beraktivitas. Daya tahan ini yang baik tentunya didukung oleh VO2 max yang baik. Hal ini disebabkan dengan rutinnya seseorang melakukan aktivitas berlatih akan mempercepat tubuh dalam beradaptasi
terhadap beban yang diberikan saat beraktivitas ataupun program latihan, sehingga mampu bekerja keras secara kontinu tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Baik, mari kita langsung saja ke bab 3, yakni pembahasan. Nah, ada 2 poin di dalam pembahasan, yaitu pertama, tinjauan umum tentang latihan aerobik. Yang kedua, tinjauan umum tentang VO2 max pada kebugaran fisik. Adapun dari 2 poin tersebut, ada macam-macam cabangnya. Nah, untuk tinjauan umum tentang latihan aerobik ada 3 cabang. Pertama, hakikat latihan, yang kedua latihan aerobik, dan yang ketiga dosis latihan. Lanjut ke yang pertama, hakikat latihan. Latihan adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Beban atau intensitasnya semakin hari semakin bertambah agar memberikan rangsangan secara menyeluruh terhadap tubuh. Nah, latihan adalah suatu proses mempersiapkan organisme atlet secara sistematis untuk mencapai mutu prestasi maksimal dengan diberi beban fisik dan mental yang teratur, terarah, meningkatkan dan berulang-ulang waktunya. Nah, berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa latihan merupakan proses penyempurnaan seseorang melakukan sebuah aktivitas olahraga dengan terarah, sistematis, serta terencana dan sesuai dengan materi, teori, dan praktek, metode, aturan, sehingga tujuan dapat tercapai. Yang kedua, latihan aerobik. Latihan aerobik adalah latihan yang menggunakan energi yang berasal dari pembakaran dengan oksigen dan membutuhkan oksigen tanpa menimbulkan hutang oksigen yang tidak terbayar. Contoh yaitu latihan aerobik ataupun senam aerobik adalah lari, jalan, treadmill, bersepeda, dan berenang. Nah, latihan aerobik merupakan aktivitas yang bergantung terhadap ketersediaan oksigen untuk membantu memproses pembakaran sumber energi, sehingga bergantung pula terhadap kerja optimal dari organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk mengangkut oksigen agar proses pembakaran sumber energi dapat berjalan dengan sempurna. Berdasarkan uraian para ahli di atas, maka latihan aerobik adalah suatu bentuk latihan atau olahraga yang dalam penggunaan energinya menggunakan proses oksidatif dalam menghasilkan ATP sebagai energi dasar untuk semua sel. Nah, aktivitas ini biasanya merupakan aktivitas olahraga dengan intensitas rendah sampai sedang yang dapat dilakukan secara terus-menerus dalam waktu cukup lama seperti jalan kaki, bersepeda, jogging, dan berenang. 3. Dosis latihan. Adapun kriteria-kriteria yang berkaitan dengan dosis latihan sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah jumlah ulangan latihan yang dilakukan selama 1 minggu. Frekuensi latihan olahraga aerobik adalah 2 kali, 3 kali, atau 6 kali dalam seminggu. Yang kedua, intensitas latihan. Di dalam olahraga aerobik diukur dengan cara mengukur denyut jantung maksimal. Intensitas latihan aerobik adalah 60-80% berat ringannya suatu beban latihan. Yang ketiga, durasi. Nah, durasi ini ialah jangka waktu atau lamanya latihan yang diberikan agar memberikan manfaat. Durasi latihan aerobik ini bisa 20-60 menit. Yang keempat, jenis latihan.
Adapun macam dalam jenis latihan adalah macam aktivitas fisik dipilih disesuaikan dengan tujuan latihan. Misalnya, bentuk latihan untuk mengembangkan kardiorespirasi atau ada bermacam-macam seperti lari, sepeda, jogging, berenang, dan jalan kaki. Nah, dosis latihan yang tepat harus memperhatikan frekuensi, intensitas, dan durasi. Namun, dosis latihan yang tidak tepat dan dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan beberapa efek. Nah, adapun efek dari dosis yang tidak tepat adalah dari latihan aerobik dilakukan secara berlebihan, antara lain penurunan berat badan yang berlebihan, kehilangan kelebihan lemak tubuh, peningkatan denyut jantung, istirahat, penurunan kekuatan otot, peningkatan denyut jantung submaksimal, nyeri otot kronis, kelelahan, rentan terkena infeksi, dan insomnia. Kita lanjut ke poin yang kedua, tinjauan umum tentang VO2 max pada kebugaran fisik perokok. Nah, berdasarkan tinjauan umum maka VO2 max pada kebugaran fisik perokok dapat dibahas sebagai berikut. VO2 max sendiri yaitu daya tahan kardiorespirasi, merupakan gambaran kemampuan sistem kardiovaskular dan respirasi untuk memenuhi maksudnya kebutuhan oksigen pada otot yang digunakan selama aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan aktivitas tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi VO2 max, baik faktor internal maupun eksternal. Nah, yang pertama faktor internal meliputi umur, jenis kelamin, dan gen. Sedangkan faktor eksternal meliputi latihan fisik, aktivitas, merokok, keadaan kesehatan, kecukupan istirahat, status hemoglobin, lemak tubuh, status gizi, dan asupan zat gizi. Yang kedua, kebugaran fisik. Kebugaran fisik adalah kemampuan tubuh untuk berfungsi secara efektif ketika bekerja atau melakukan aktivitas lainnya dan masih memiliki cukup energi untuk menangani atau menghadapi keadaan darurat yang mungkin timbul. Nah, komponen-komponen kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan yaitu yang pertama, daya tahan jantung paru, merupakan kesanggupan dari sistem jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk bekerja secara optimal saat melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Yang kedua, kekuatan otot. Diartikan kemampuan otot atau sekelompok otot dalam melakukan kerja seperti menggerakkan anggota tubuh serta saat berlari, berjalan, dan mengangkat. Kekuatan otot ini dipengaruhi oleh faktor latihan yang teratur dan terencana secara sistematis. Yang ketiga, fleksibilitas ataupun kelenturan. Ialah luas bidang gerak yang maksimal pada persendian tanpa dipengaruhi oleh suatu paksaan atau tekanan. Yang keempat, komposisi tubuh. Ialah perbandingan jumlah lemak yang terkandung di dalam tubuh dengan berat badan seseorang. Selanjutnya, komponen kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan, yaitu yang pertama, kecekatan. Apa sih kecekatan itu? Kemampuan untuk mengubah arah gerak tubuh secara cepat dan tepat. Yang kedua, kelincahan. Apa sih kelincahan itu? Kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, atau dari samping ke depan. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan ialah kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ saraf otot. Yang keempat, koordinasi ialah hubungan harmonis dari berbagai faktor yang terjadi pada suatu gerakan. Yang kelima, daya ledak otot ialah kemampuan maksimal otot yang dapat dihasilkan dalam waktu yang singkat. Yang keenam, reaksi ialah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya.
Yang ketujuh, kecepatan ialah kapasitas gerak dari anggota tubuh untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran fisik, yaitu yang pertama, faktor usia. Nah, pada usia pertumbuhan, seseorang akan lebih baik dikarenakan fungsi organ tubuh akan tumbuh dengan optimal, sedangkan pada usia dewasa akan terjadi penurunan kebugaran fisik dikarenakan banyaknya jaringan-jaringan di dalam tubuh yang mengalami kerusakan. Yang kedua, jenis kelamin. Sampai pubertas biasanya kebugaran fisik anak laki-laki hampir sama dengan anak perempuan. Tetapi setelah pubertas anak laki-laki mempunyai nilai yang lebih besar. Yang ketiga, faktor genetik, di mana kapasitas aerobik maksimal seseorang ataupun VO2max ditentukan oleh faktor genetik yang berperan pada kapasitas jantung paru, hemoglobin, dan eritrosit. Yang keempat, makanan, di mana daya tahan tubuh akan berada dalam keadaan optimal bila mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat. Yang kelima, rokok. Dari kadar karbon yang terhisap akan mengurangi kadar volume oksigen maksimal yang berpengaruh terhadap daya tahan. Nah, adapun alat ukur yang digunakan untuk menilai kebugaran fisik serta untuk menentukan standar kebugaran fisik antara lain tes lari 2,4 km dan tes naik turun bangku Harvard. Yang ketiga, manfaat latihan pada kebugaran fisik. Adapun manfaat yang terdapat dari latihan kebugaran fisik diantaranya, pertama, manfaat bagi jantung bertambah besar sehingga daya tampung lebih besar dan denyut nadi stroke volume menjadi kuat. Yang kedua, manfaat bagi pembuluh darah, di mana pembuluh darah bertambah elastis karena berkurangnya timbunan lemak akibat cadangan lemak lebih banyak dibakar. Nah, efek positif pada keadaan tersebut membuat kadar HDL atau low density lipoprotein akan menurun. Kadar HDL atau high density lipoprotein meningkat sehingga berat badan relatif proporsional. Elastis, pembuluh darah bertambah karena berat badan relatif karena adanya penambahan kontraksibilitas otot di dinding pembuluh darah. 3, manfaat untuk paru. Nah, elastis bagi paru bertambah sehingga kemampuan paru-paru untuk berkembang kempis menjadi bertambah. Selain itu, jumlah alveoli yang aktif bertambah. Keempat, perokok. Survei yang dilakukan oleh Global Youth Tobacco Survey tahun 2015 pada tahun 2014 menyatakan bahwa 18,3% anak dengan usia 13 sampai 15 tahun sudah mempunyai kebiasaan merokok. Nah, berdasarkan data Susenas tahun 1995, 2001, 2004 dan data Riskesdas tahun 2007 dan 2020 menunjukkan prevalensi perokok 16 kali lebih tinggi pada laki-laki dengan nilai 65,8% dibandingkan perempuan dengan nilai 4,2%. Hampir 80% perokok mulai merokok ketika usianya mencapai 19 tahun. Nah, sebagian laki-laki pertama kali merokok pada umur 12 sampai 13 tahun dan sebagian besar perempuan pertama kali mencoba merokok pada umur kurang dari atau sama dengan 7 tahun dan 14 sampai 15 tahun. Nah, di dalam rokok sendiri terdapat banyak mengandung gas-gas berbahaya, salah satunya karbon monoksida, di mana karbon monoksida tersebut jauh lebih cepat mengikat hemoglobin daripada oksigen. Baik, langsung saja kita lanjut ke bab 4, yaitu penutup. Ada 2 poin di dalam bab 4. Yang pertama ada kesimpulan dan yang kedua ada saran. Nah,
Di dalam makalah yang saya buat, kesimpulannya yaitu berdasarkan apa yang penulis lakukan dan tulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aerobik memiliki efek positif melancarkan peredaran darah, menjaga stamina tubuh, menormalkan pola tidur, meningkatkan kadar HDL, menstabilkan berat badan, meningkatkan energi tubuh, serta mengurangi resiko sakit jantung, diabetes, dan berbagai tipe kanker. Contoh latihan aerobik yang bisa kita lakukan yaitu dan murah meriah: lari, jalan, bisa treadmill, sepeda, renang, dan lain sebagainya. Latihan aerobik ini merupakan aktivitas olahraga secara sistematis dengan peningkatan beban secara bertahap dan terus menerus, yang menggunakan energi sebagai yang berasal dari pembakaran dengan menggunakan oksigen dan membutuhkan oksigen tanpa menimbulkan kelelahan. Nah, dengan latihan aerobik secara teratur, aliran darah menjadi lancar dan mempercepat pembuangan zat-zat sisa metabolisme sehingga pemulihan berlangsung dengan cepat dan seseorang tidak akan mengalami kelelahan setelah melaksanakan tugas serta masih dapat melakukan aktivitas lainnya. Poin yang kedua, saran. Adapun saran dalam makalah ini selama berobservasi, yaitu yang pertama, disarankan bagi seseorang aktif dalam melakukan latihan aerobik untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran fisik, maka kita harus melakukannya dengan baik dan benar agar terhindar dari segala penyakit ataupun kelelahan. Yang kedua, setidaknya observasi ini menjadi masukan yang positif bagi konsumen sehingga dapat diaplikasikan dalam kegiatan olahraga di rumah maupun di lapangan. Adapun beberapa daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal universitas baik di negeri maupun swasta yang sudah mencakup level nasional, dan beberapa artikel. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.